Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini adalah video cocok logi. Jadi saya barusan habis nonton ini video Mas Dewi aja nih, silakan subscribe ya, namanya Dewi aja. Saya sudah subscribe. Jadi dia bahas obrolannya sederhana ya, sederhana tapi benar juga. Bahas tentang toko orang Chinese. Kenapa sih selalu pakai karyawan meskipun tokonya sepi? Karena saya pun ngalamin. Saya di dekat rumah saya buat teman-teman yang mungkin daerah Cimahi ya, ada dekat Jalan Utama Cimahi itu ada toko mebel satu atau dua, sepi banget. Saya jarang jarang lihat itu rame, atau ketika saya lewat saya nggak pernah lihat ada pembeli, sepi. Tapi selalu ada karyawannya. Jadi selalu pakai karyawan meski sepi. Kata si Mas Dewi aja ini biar konsisten buka. Nah, saya mau cocok lagi pakai teori-teori apa ya konsisten buka bisa meningkatkan penjualan. Saya nggak akan bahas soal Chinese non Chinese pribumi itunya ya, itu no comment karena buat saya mau Chinese kayak mau enggak sih, mau pribumi kayak sama aja sebetulnya. Walaupun memang kita sudah mempolarisasi ya, katanya Chinese jago bisnis, tapi enggak juga. Yang Pak Haji juga ada yang jago bisnis. Terus katanya macam-macam lah. Itu kita nggak akan komen. Saya nggak akan komentar itu. Tapi saya mau komen, saya ulangi. Jadi menurut si Mas Dewi aja, jadi kalau ada toko Chinese yang sepi tapi punya karyawan, itu menjaga biar tokonya tetap buka sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tokonya tetap buka aja biar lambat laun nanti akan rame penjualan. Kenapa kayak gitu ya? Terus saya mikir ini ngomongnya sederhana, kayaknya nggak sesederhana itu. Terus saya coba cocok logiin. Jadi cocok loginnya gini. Ya teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video saya. Jangan lupa klik subscribe, like, sama share video ini ke teman-teman yang lain yang mudah-mudahan bisa menyebar kebaikan ini jadi lebih banyak lagi. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya, cek aja di gadirozaki.com. Mudah-mudahan bisa memberikan insight baik buat bisnisnya teman-teman. Dan juga kalau yang tokonya mau dibedah, cek di gadirozaki.com. Insya Allah bisa ngebuka blind spotnya tokonya teman-teman. Jadi ibarat kata toko ini kasusnya toko offline ya teman-teman. Ini toko offline, terus ini di jalanan. Terus saya mikir, oh iya, kalau di pinggir jalan, orang orang baru atau orang lama yang banyak lewat? Saya mikir kayaknya orang lama. Artinya apa? Orang yang lewat situ tuh orang itu-itu aja sebagian besar. Orang yang tiap hari lewat situ, tiap hari kerjaannya lewat situ, orangnya itu-itu aja. Bukan orang baru yang belum pernah lewat. Memang ada yang belum pernah lewat jalan situ, pasti lewat situ juga apa? Gini. Jadi ini jalan nih. Yang traffic yang lewat ini, motor kayak mobil kayak pejalan kaki kayak, menurut saya sih mungkin 90%-nya lah, saya bisa bilang 90%-nya adalah orang lama, alias orang yang udah melalui jalan itu lebih dari satu kali. Orang baru ada tentu, orang dari luar kota atau orang ya baru jalan-jalan, baru apa, ya nggak tahu. Cuman praduga saya kalau di jalanan itu 90% orang yang sudah melalui jalan itu lebih dari satu kali. Kalau kayak gitu berarti nyambung ke teori yang katanya yang namanya branding itu, yang namanya biar kita diingat di digital ya, itu 7 kali lihat. Jadi kita masuk ke teori funneling, funnel. Jadi ada yang teori yang menyebutkan, teman-teman googling aja, kalau kita 7 kali lihat itu jadi ingat. Misalkan teman-teman nonton video saya 7 kali, eh, kemungkinan besar kalau kita ketemu di darat, misalnya tiba-tiba ketemu di mana gitu, di jalanan mana, teman-teman kemungkinan ingat sama muka saya karena sudah 7 kali lihat. Teorinya gitu, 7 kali in average ya. Jadi mungkin aja ada orang yang 100 kali lihat juga nggak ingat. Mungkin juga ada orang yang 1 kali udah ingat, tapi secara teori itu 7 kali lihat itu jadinya ingat. Makanya nyambungnya ke funnel. Itu orang kan 7 kali ya, orang yang sama 7 kali. Pertama lewat, dua lewat, sampai 7 kali. Apaan sih itu? Dia baru ngeh tuh, notice gitu, notice bahwa oh itu ada sesuatu tuh. Katakanlah tokonya adalah toko apa ya? Tadilah toko mebel ya, misalkan toko mebel. 7 kali lewat, terus ke-8 baru oh iya itu toko mebel. Kan belum tentu butuh, ya nggak? Baru inget doang, belum tentu butuh. Tapi suatu saat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ternyata oh iya, saya lagi butuh kursi nih buat anak sekolah. Jadi butuh terus ingat. Oh ya, ingat di jalan itu ada toko mebel yang waktu itu saya sering lewat. Terus ke sana, kalau ternyata di toko itu tutup, habis sudah. Artinya investasi 7 kali lihat ini, jadi 7 kali lihat misalkan dari sini bulan ke-0 sampai ke sini, sampai ke butuhnya itu adalah 3 bulan, 3 months ya. Ini investasi ini ketika orangnya mau beli,
ternyata tokonya nggak buka, alias nggak konsisten buka, alias sepi nih, tutup aja deh. Ini bisa hancur lebur. Alias ya investasi yang sudah ditanam 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan jadi hancur lebur. Memang gitu, teori marketing secara umum memang gitu, bukan hanya di online, bukan hanya di offline ya, kita funnel kayak gitu. Jadi perbanyak dulu leads-nya menjadi warm market, jadi hot market, langsung beli. Kalau ternyata pas saat beli kitanya nggak ready, entah barangnya nggak ready, kitanya ganti nomor HP, hancur sudah. Makanya kalau saya anti ganti nomor HP untuk pribadi ya. Siapa tahu ada lead saya misalkan 2 tahun 3 tahun yang lalu, terus baru ngontak belakangan atau baru mau ngontak, tetap proyeknya deal, proyeknya tetap jalan karena 3 tahun lalu ngontaknya investasi. Memang seperti itu teman-teman. Jadi sangat make sense teori si masnya tadi, pengalaman beliau sih, pengalaman Mas Dewi aja ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan itu konsisten itu memang kita harus dengan long term vision. Oke, pokoknya konsisten. Konsisten ngapain? Konsisten tuh bagus ya untuk segala hal tuh bagus ya. Konsisten sholat tepat waktu, konsisten sholat berjamaah, konsisten sedekah, konsisten ngontak orang tua, hampir semua hal bagus. Konsisten olahraga dan seterusnya, hampir semua hal bagus. Ada juga yang jelek, misalkan konsisten makan cemilan manis, nah itu juga jelek. Jadi secara umum kalau kita ngomong pokoknya konsisten biasanya hal yang bagus. Tapi kalau nggak dibarengi dengan long term vision, kita nggak lihat jangka panjangnya, ini konsisten tuh ujungnya apa? Ini konsisten tuh arahnya kemana? Kalau nggak apa-apa sih, itu masih lebih baik. Kalau konsisten tanpa ada visi jangka panjang ke depannya ya bagus. Tapi kalau dengan punya visi jangka panjangnya jadinya kuadrat, bagusnya pangkat 2. Ya gitu aja teman-teman, ini cocok logi aja karena saya mau ngomentarin tadi video si masnya ini keren. Silakan subscribe ya, namanya nih Dewi aja. Jangan lupa subscribe ke channelnya beliau, ke channel saya juga jangan lupa. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.